Peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tepat jatuh pada Jumat 6 Juni 2025. Sebagai umat Islam, tentu merayakan momen spesial ini dengan penuh kebahagiaan. Dalam memperingatinya, sejumlah rangkaian kegiatan mulai pagi hingga sore hari dilaksanakan dengan hikmat, termasuk penyembelihan hewan kurban di Kompleks Gria An-Nur yang berlokasi di Jalan Padasuka, RT 1, RW 14, Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan di area Masjid Kompleks Gria An-Nur tersebut terdiri dari 4 ekor sapi yang sudah melalui tahap pemeriksaan dan identifikasi oleh Dinas Peternakan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKPPP Kota Tasikmalaya yang turut hadir dalam proses penyembelihan hewan kurban DKM An-Nur dan menyampaikan bahwa ada 3 faktor yang diperhatikan untuk jenis hewan kurban. Ya, terima kasih dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha dari bidang peternakan, terutama pemeriksaan dan penanganan hewan kurban. Itu ada 3 faktor yang harus kita perhatikan, yang kita periksa. Yang pertama adalah administrasi. Itu dipastikan dulu bahwa administrasi ternak yang datang ke Kota Tasikmalaya itu ada. Jadi ada surat jalannya, kemudian juga ada surat keterangan kesehatan hewannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teknis. Teknis ini adalah dipastikan bahwa ternak-ternak yang masuk ke Kota Tasikmalaya itu dalam keadaan sehat. Itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Dan juga kita periksa antemortemnya ke lapak-lapak yang ada di Kota Tasikmalaya. Kurang lebih kita di Kota Tasikmalaya sekitar 30 lapak dengan jumlah perkiraan sampai sekarang itu sekitar 3.229 ekor sapi ya yang kita periksa. Itu yang kedua. Jadi kita periksa ke lapak-lapak, kemudian ya dinyatakan kalau memang itu dinyatakan sehat, berarti itu layak untuk disebarkan ke DKM. Kemudian yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan syariat Islam, di mana ternak-ternak yang akan dijadikan ternak kurban itu harus cukup umur ya, minimal itu 2 tahun untuk sapi ya. Itu dibuktikan dengan giginya udah poel atau sudah tanggal sepasang. Kalau sudah tanggal sepasang, gigi susunya jadi gigi dewasa itu 2 tahun atau lebih. Dan juga tidak pincang, tidak cacat, dan sebagainya. Itu adalah syariat. Jadi 3 faktor itulah yang kita perhatikan. Harapannya kita melaksanakan antemortem postmortem itu adalah memberi rasa nyaman, rasa aman, rasa kalau bahasa Sunda regeg gitu ya. Jadi kita saudara-saudara kita yang kurban dititipkan kepada para DKM atau panitia kita untuk didistribusikan kepada masyarakat. Jadi baik yang kurban ataupun yang menerima dagingnya merasa aman, karena kita berusaha agar daging yang sampai ke masyarakat itu halal, aman, utuh, dan sehat. Kebetulan kalau yang di sini di DKM An-Nur, kita alhamdulillah bisa terkumpul 4 ekor sapi. Itu swadaya dari warga di sini. Alhamdulillah bisa terkumpul 4 ekor. Nah, ini ibu-ibu ya, kebetulan yang ada sekitar sini itu rumah-rumah yang di sini kita libatkan juga ibu-ibu, mudi-mudinya juga yang tadi mungkin lagi masak gitu untuk konsumsinya gitu, seperti itu. Nah, untuk distribusi yang 4 ekor itu sebagian kita ke warga masyarakat, ada 3 RT lah, kurang lebih 280-an lah kurang lebih, salah seperti itu. 280 kakak. Ya, harapannya dari panitia mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih dari tahun sekarang ya. Tahun sekarang bisa 4, mudah-mudahan tahun depan bisa jadi 6 ekor lah gitu kan buat masyarakat sekitar, seperti itu. Tak hanya proses penyembelihan hewan kurban, warga setempat menjadikan momen Idul Adha ini lebih spesial dan meriah karena muda-mudi yang ikut berpartisipasi aktif dalam menyajikan hidangan untuk warga. Mulai dari masak bersama di dapur, menghidangkan aneka ragam makanan dan minuman, hingga membersihkan gedung Yayasan An-Nur Martajaya yang menjadi lokasi kegiatan masak-memasak.
Adinda, salah seorang muda-mudi yang turut hadir dalam meramaikan kegiatan tersebut, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat keakraban dan solidaritas bagi warga kampung Cihandiwung, tidak hanya dari kalangan orang tua, namun para pemudanya pun ikut aktif dalam suatu kegiatan. Katanya kan sekarang nih lagi momen Idul Adha ya, di sini kelihatannya lagi ramai banget nih, Teh. Ada kegiatan apa sih? Ada biasanya kayak motong-motong daging bareng, terus ada yang bagian masak juga. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk yang masak motong-motong daging ini usia berapa aja ya, Teh? Kalau tahun ini khusus yang masak muda-mudi. Kegiatan ini berarti rutin dilaksanakan atau baru tahun ini aja, Teh? Rutin dilaksanakan. Oh, rutin dilaksanakan. Tujuan diadakannya kegiatan kayak gini apa nih, Teh, khususnya bagi muda-mudi nih? Biar ini aja untuk keakraban gitu. Oke. Nah, Teteh untuk harapan dengan adanya kegiatan ini apa nih, Teh? Ya, sama gitu. Untuk keakraban aja. Nah, untuk pelaksanaannya ini, Teh, biasanya gimana? Biasanya emang rutin setiap tahun, tapi baru tahun ini yang masaknya muda-mudi. Biasanya ibu-ibu. Untuk pelaksanaan waktu kegiatannya biasanya dari kapan sampai kapan, Teh? Dari pagi beres sholat gitu sampai paling habis zuhur atau sebelum masak. Jadi sore itu udah banget. Dari Kota Tasikmalaya, Tim Priangan TV mengabarkan.